Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat pencipta semesta alam senantiasa kita sembah. Setiap waktunya kita coba untuk mengajari diri kita bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berkuasa atas manusia dan tidak ada kekuasaan melainkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua tetap berada dalam lindungan Allah, tetap berada dalam limpahan karunia daripada Allah, dan kita berdoa kepada Allah senantiasa untuk mencukupi keperluan-keperluan kita, baik itu adalah keperluan yang lahir maupun keperluan yang batin. Maka salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan cahaya kebaikan, cahaya kebenaran, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil cahaya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bisa jadi tidak mungkin akan sesempurna beliau, tapi kita senantiasa berharap mudah-mudahan apapun yang kita lakukan itu menjadi sebuah syarat, menjadi sebuah wasilah, menjadi sebuah hal yang kelak nanti akan menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat kita ketika di yaumil kiamat, membariskan kita di barisan-barisan di belakangnya, dan kelak akan bersama dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kita menuju kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah teman-teman sekalian sudah dirahmati Allah, selamat datang di dalam ngaji jomblo ke-15. 15 hari teman-teman ngelihat saya terus, ada yang langsung live, yang mungkin setia, dan saya berterima kasih. Saya mengucapkan salam kepada teman-teman sekalian yang masih setia sampai dengan hari ini, hari ke-15, untuk kita membahas tentang persiapan menikah. Kenapa saya bahas ini dari awal? Karena begitu banyak orang-orang yang ingin menikah, tapi mereka minim sekali persiapan. Padahal kita sudah tahu bahwa pernikahan ini adalah ibadah yang paling lama yang pernah dilakukan oleh seorang muslim. Kalau seandainya ibadah sholat itu hanya 5-8 menit, ibadah puasa mungkin hanya sekitar 13-14 jam, atau mungkin di tempat-tempat yang lain yang musim panas bisa 18 jam atau 19 jam. Tapi tidak ada yang mengalahkan ibadah pernikahan. Yang kita harapkan adalah tahunan, yang kita harapkan bahkan puluhan tahun, bahkan kita mengharapkan sampai mati. Bahkan kita mengharapkan sesuai yang dikatakan di dalam Al-Quran, Allah memasukkan kita bersama dengan pasangan-pasangan kita, bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan keluarga kita, semuanya menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang begitu. Dan mengkaji Islam itu tidak pernah terlalu awal, tidak pernah terlalu dini. Jadi kalaupun seandainya teman-teman sekalian masih merasa belum siap untuk menikah, justru karena itulah lalu kita mulai untuk mengkaji. Karena kalau seandainya kita sudah siap untuk menikah, lalu kemudian kita mau menikah, kita baru bersiap-siap, maka itu adalah sesuatu yang akhirnya terburu-buru. Maka kalau seandainya memang kita belum siap, maka itulah kita belajar, kita mengkaji. Saya secara pribadi saya perlu waktu 4 tahun. Saya sudah ceritakan sedikit kemarin. Dan orang lain mungkin perlu waktu yang lebih singkat, karena mungkin mereka lebih pintar, lebih duluan mulai dan segala macamnya. Tapi yang jelas hasil tidak pernah mengkhianati persiapan. Jadi artinya hasil yang kita punya itulah hasil daripada persiapan yang kita lakukan. Coba bayangkan baik-baik. Pelari tercepat di dunia itu kalau saya nggak salah rekornya 9 detik kalau saya nggak salah. Nanti silahkan Google aja. Pokoknya dalam melari sprint 100 meter itu rata-rata atau yang paling cepat saya pikir itu 9 detik. Jadi bayangin ya, dia tanding larinya sendiri itu cuma 9 detik. Tapi berapa lama yang dia gunakan untuk persiapan? Berapa lama yang dia lakukan untuk latihan? Yang dia lakukan untuk latihan seumur hidupnya. Bisa jadi bertahun-tahun untuk cuma 10 detik pertandingan. Kita pun juga sama. Dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kita sebenarnya cuma beberapa menit atau beberapa detik saja yang menentukan, tapi persiapannya lama. Bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri kita, keimanan kita untuk ujian yang paling cuma sekitar ya berapa menit atau berapa detik saja. Dan ini penting sekali untuk kita ketahui teman-teman sekalian, karena begitu kita memahami bahwasanya setiap pertandingan atau setiap pertempuran itu memerlukan persiapan yang tidak singkat, maka kita akan juga bersiap-siap tentu saja dalam ibadah yang terlama. Selain ini adalah ibadah yang terlama, ini juga ibadah yang sangat diperhatikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka kita tahu bahwa
ketika syaiton dalam satu hadis itu, syaiton itu, iblis itu punya banyak sekali anak-anak buah, dan anak-anak buahnya itu kadang-kadang pamer kepada iblis, Rasul ceritakan. Maka ada sesetan anak buah iblis itu datang kepada iblis kemudian berkata, saya sudah melakukan ini dan ini. Iblisnya berkata, cemen, gitu aja kamu banggain pada saya. Yang lain berkata lagi, saya sudah melakukan ini. Biasa itu mah, cemen. Datang satu setan lagi, lalu kemudian berkata pada iblis, bos, saya lapor, saya sudah menggoda laki-laki dan perempuan. Akhirnya dalam pernikahan itu mereka berpisah, mereka cerai, mereka kemudian melakukan hal-hal yang tidak syar'i, kemudian mereka cerai. Iblis bilang, ini baru anak buah gue, ini baru kebanggaan gue. Lu minta gaji berapa nambah? Nah, itu kebangganya iblis kalau bisa memisahkan satu ikatan suci yang dikatakan bahwa itu adalah mitsaqun ghalidha. Di dalam Al-Qur'an cuma ada 2 mitsaqun ghalidha. Yang pertama adalah yang Allah berikan kepada Bani Israel yang mereka gagal. Yang kedua adalah ketika Allah berada di antara kedua pasangan laki-laki dan perempuan yang mereka berniat untuk menikah karena Allah, maka itu adalah janji suci yang diucapkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menghalalkan seorang perempuan karena Allah, maka kemudian Allah yang menjadi penjaminnya, dan Allah akan keluar daripada jaminan itu andaikan keduanya sudah bermaksiat. Maka kita tahu bahwa persiapan ini menjadi sangat penting sekali. Dan kita langsung saja teman-teman sekalian sampai pada bahasan yang kemarin tentang proses khitbah dan proses ta'aruf. Saya sudah ceritain bagaimana proses khitbah dan proses ta'aruf, apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh, dan apa yang menjadi pengalaman saya secara pribadi. Kita coba untuk review teman-teman sekalian. Jadi prosesnya itu adalah sebenarnya sangat sederhana. Kalau seorang muslim sudah menjalani semua hal yang kita bilang kemarin tentang belajar tentang Islam, mengubah persepsinya, memahami tentang keimanan, lalu kemudian mengetahui tentang bagaimana seorang muslim itu harus berlaku, kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang suami, bagaimana kalau nanti dia jadi seorang ayah, apa yang menjadi tujuan hidupnya, apa yang menjadi life goals-nya dia, bagaimana dia menginginkan cara dia mati sehingga dia sudah siap untuk hidup, dan seterusnya. Ini semua adalah bagian daripada apa yang sudah kita bahas yang akan menjadikan seorang muslim atau muslimah itu menjadi sempurna dan menjadi siap untuk melanjutkan pada satu fase berikutnya, yaitu adalah pernikahan. Jadi pernikahan itu hanya satu fase saja di antara seluruh fase, di antara banyak fase-fase hidup manusia. Tidak perlu dianggap lebih keren, tidak perlu dianggap lebih istimewa, tidak perlu pengen-pengenin secara berlebihan. Karena itu sama saja seperti ketika Anda masuk dari fase prabalik, dari belum balik menjadi prabalik menjadi akil balik, lalu kemudian mendapatkan beban-beban yang lain. Pernikahan juga sama. Karena ini adalah termasuk penggenapan daripada agama kita, karena Rasulullah SAW berkata bahwa setengahnya agama itu ada pada pernikahan. Maka tentu saja setengah beban kehidupan itu juga ada pada pernikahan. Dan kita tahu dari beban-beban, dari ujian-ujian, dari perintah-perintah Allah itulah kita mendapatkan bagian pahala kita. Dan Maha Suci Allah ketika Allah juga memberikan kenikmatan di dalam pernikahan itu. Sehingga tidak hanya kita mempunyai satu fase yang baru, tapi kita juga memiliki satu kenikmatan yang baru. Merasakan mawaddah, merasakan sakinah, merasakan rahmah. Maka ketika kita sudah siap dan kita sudah merasa oke, ini sudah saatnya saya untuk maju ke dalam fase yang berikutnya. Berapa umur ideal? Nggak ada. Rasulullah SAW menikah umur 25 tahun. Menikah dengan Khadijah yang umurnya 40 tahun. Artinya itu usia yang terpaut sangat besar sekali, yang mungkin di Indonesia sangat sulit untuk diterima. Jadi mereka bisa bilang mereka mengikuti sunnah Rasulullah. Tapi begitu kemudian seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan 40 tahun, janda pula, maka itu pasti menuai omongan yang sangat banyak. Tapi teman-teman sekalian, di sini ada beberapa pelajaran. Bahwa pertama, Rasulullah SAW umur 25 itu sudah lebih daripada matang. 25 sangat matang sekali. Karena beliau umur belasan pun sudah terlibat dalam beberapa peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus di antara orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Dan artinya kecerdasan beliau itu, kecerdasan emosionalnya, kecerdasan fisiknya itu sudah di atas orang rata-rata. Itu Rasulullah SAW. Nah, maka kita pun juga sama. Ketika kita sudah siap memang untuk meminang seorang wanita, maka khitbah saja. Khitbah itu apa? Simply permintaan kepada dia untuk bisa menikahi dia. Kalau dianya sudah setuju, kita bisa lanjut kepada bapaknya.
Karena khitbah ta'aruf itu salah satu ciri-ciri yang membedakan dengan pacaran adalah dia ada jangka waktu yang sudah ditetapkan. Kapan mau nikahnya? Bisa 2 bulan lagi, bisa 3 bulan lagi, atau bisa besok harinya, bisa juga 2 pekan lagi, tapi yang mana yang sudah disepakati. Maka masuklah dalam fase ta'aruf kalau sudah punya yang namanya timeline, gitu kan ya, sudah punya ujungnya kita mau kemana. Jadi kita tuh kalau melakukan sesuatu jangan ini kita lagi mau melarang apa? Nanti aja lah, yang penting kita ta'aruf dulu. Itu modus pacaran syariah, sudah saya bilang itu nggak boleh. Tapi kita tahu ujungnya ini mau kemana, kita tahu tangguhnya ini di mana, waktunya ini di mana, timelinenya di mana, sehingga kita bisa nyiapin. Inilah namanya komitmen. Dan saya sudah kasih tahu laki-laki itu akan berbuat yang terbaik kalau dia sudah muncul komitmen. Beda dengan perempuan. Perempuan itu mungkin tidak terlalu perlu komitmen untuk mencintai, tapi laki-laki perlu komitmen untuk mencintai. Maka cara yang paling pas untuk Anda melihat keseriusan seseorang laki-laki adalah dia mau komitmen atau tidak. Kalau dia nggak mau komitmen, ini bukan laki-laki yang baik. Gampang saja. Laki-laki yang baik, laki-laki yang serius, itu laki-laki yang punya komitmen. Kapan mau nikah dengan saya? Tanggal ini, bulan ini, insya Allah. Kalau semua sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan, insya Allah di bulan ini, insya Allah di tanggal ini, engkau menjadi milik saya sah insya Allah. Saya ambil daripada bapakmu dengan cara yang sah. Tapi ketika ditanyakan, kapan kita menikah? Ya nanti lihat aja dulu. Yang penting kita jalanin aja dulu. Enggak, ini laki-laki nggak punya komitmen. Dan sampai kapanpun, dan sudah dibuktikan dengan penelitian, laki-laki yang tidak punya komitmen tidak akan bisa develop perasaannya dari komitmen itu kepada rasa cinta yang hakiki. Itu yang membedakan. Maka ada orang yang nanya pada saya, Ustaz, kenapa pacaran tuh nggak boleh misalnya? Ya jelas sekali, pacaran tuh bukan komitmen. Pacaran tuh nggak ada komitmen sama sekali. Bisa jadi hari ini nyambung, bisa jadi besok putus. Dan itu bisa jadi seenak-enaknya dari salah satu pihak daripada keduanya. Saya bahasakan kayak orang pergi ke satu tempat, lantas dia mampir ke rest area. Mampir ke rest area, numpang makan, numpang ke toilet, lalu kemudian dia bisa pergi kapanpun yang dia suka. Karena itu nggak ada komitmen di situ. Nah, pertanyaannya, perempuan mau nggak jadi rest areanya? Mau serius atau mau main-main? Kalau mau serius itu adalah nikah. Kalau mau main-main ya pacaran. Nah, yang cewek-cewek mau diseriusin atau mau dimainin? Nah, karena kalau serius itu pasti ada komitmen. Nah, kalau ada komitmen itu baru laki-laki bisa develop cinta. Contoh lagi misalnya, orang pacaran itu nggak ada komitmen, nggak ada keseriusan. Maka kalau seandainya orang-orang yang dulunya pacaran, lantas ketika dia menikah, dia lalu selingkuh, ya itu wajar-wajar saja. Kenapa? Karena selingkuh dan pacaran nggak ada bedanya. Itu proses yang sama. Sama-sama bukan mahram, sama-sama satu hubungan yang tidak ada statusnya, sama-sama satu hubungan yang nggak ada komitmennya, sama-sama satu hubungan yang nggak halal, ya nggak? Sama-sama satu hubungan yang diam-diam. Bisa jadi backstreet, bisa jadi kemudian nggak ketahuan dan segala macam, tapi ini tidak ada komitmen yang jelas. Maka kalau ada orang yang pacaran, itu adalah maksiat. Ketika dia sudah nikah, dia ulangi maksiat yang sama, jangan heran. Jangan salahkan siapapun selain diri Anda. Kenapa? Karena Anda sudah memilih orang yang sudah berani bermaksiat kepada Allah. Kalau sama Allah aja dia berani bermaksiat, apalagi cuma sama manusia. Kalau sama Allah saja yang maha melihat, dia masih bisa mau untuk mengakali Allah. Dia masih bisa untuk menyembunyikan diri dia daripada Allah. Dia merasa bahwa dia nggak dilihat Allah. Apalagi cuma sama manusia, gampang banget nyembunyiin password HP. Lalu kalau maksiat pergi ke puncak, kalau maksiat pergi ke kota yang lain atau pergi ke negeri yang lain. Kalau seandainya dia mau maksiat, dia punya cara-cara tertentu. Laki-laki punya banyak cara untuk bisa maksiat dan Anda nggak akan bisa ngawasin dia 100%. Maka tinggalkan pengawasan itu pada Allah. Bagaimana kita tahu bahwa pengawasan itu ada pada Allah? Ketika seorang laki-laki itu dari awal menunjukkan komitmen bahwa dia ketaatannya hanya pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia taat pada Allah, dia memilih Anda karena Anda juga menaati Allah Subhanahu wa taala. Itu summary-nya. Ketika kita kemudian masuk dalam fase khitbah, maka sudah masuk khitbah, kita sudah tentukan tanggal untuk pernikahan, kita sudah tentukan waktu untuk ta'arufnya, maka yang kedua adalah tidak boleh khalwat. Maka kita tidak boleh berkhalwat. Gimana caranya supaya tidak berkhalwat? Boleh bawa keluarga. Maka seorang perempuan bisa bawa keluarga laki-laki, keluarga dari bapaknya misalnya, atau kakaknya, atau ibunya, atau seorang laki-laki yang mau yang mau ta'aruf dengan seorang wanita datang ke rumahnya. Seperti saya ketika sudah fase ta'aruf, saya bawa calon istri saya ke rumah saya. Jadi Ummu Alila saya bawa ke rumah saya untuk ketemu dengan bapak dan ibu saya. Begitupun juga saya pergi ke Pati untuk bertemu dengan keluarga dia. Untuk apa? Untuk menjelaskan, ini loh saya,
Nanti di situ orang tuanya nanya, Dek Feli kerja apa? Gitu kan ya. Oh iya, saya kerjanya di sini, saya penghasilannya segini sebulan. Tapi ibu, walaupun mungkin tidak cukup, tapi insya Allah saya berkomitmen. Andai saya harus gosok WC ibu, saya akan gosok WC untuk membiayai anaknya ibu. Lalu kemudian dia bisa ngelihat kita. Pas kemudian saya pergi ke Pati, dan kebiasaan kita di kampus adalah sholatnya di masjid dong. Ya karena waktu itu belum ada corona gitu kan. Kebiasaan kita adalah sholatnya di masjid dong. Ketika kita sholat di masjid terus muncul desas-desus di antara orang-orang di kampung. Itu mantunya Pak Sini, orangnya soleh. Lah kenapa? Karena sholatnya di masjid. Nah itu menambah sifat positif dong, menambah satu hal yang positif. Padahal saya belum jadi mantunya, gitu ya. Jadi intinya adalah ini adalah salah satu contoh gimana cara kita menjalani khitbah dan ta'aruf. Yang jelas tidak ada yang namanya kholwat, dan kita memang sudah siap untuk menikah, tinggal menentukan kapan waktunya, lalu kemudian kita bisa masuk ke dalam fase berikutnya. Apa fase berikutnya? Mempersiapkan pernikahan. Nah ini adalah fase berikutnya. Nah ini saya pikir adalah sesuatu yang sangat sederhana sebenarnya tentang masalah mempersiapkan pernikahan. Pernikahan itu bukan sesuatu yang bersifat khusus di dalam Islam. Artinya tidak perlu sampai orang tuh mengatakan, Ustadz enak aja nyuruh nikah, putusin aja, bayarin dong kalau seandainya nyuruh-nyuruh aja. Pertanyaan saya, yang enak siapa, yang bayarin siapa? Ya kalau misalnya Anda sudah mau nikah, ya berarti Anda sudah harus siap. Berarti kalau Anda belum siap, berarti Anda belum layak untuk menikah, termasuk dalam persiapan finansial. Tapi yang sering menjadi satu halangan adalah ketika orang tuh berpikir bahwa nikah tuh harus mahal. Inilah yang menjadi, saya pikir ya, dosa jariah daripada orang-orang yang menunjukkan kepada orang yang lain bahwa nikah tuh benar-benar harus mahal. Padahal nikah tuh nggak harus mahal, teman-teman sekalian. Saya ketika menasehati adik-adik kajian saya yang kemudian mau nikah, saya bilang sama mereka, duit itu lebih antum perlukan setelah nikah, bukan sebelum nikah. Andai kan antum misalnya anak-anaknya, ya taruh anaknya bos besar misalnya, Anda mungkin bisa nikah dengan nggak ada masalah. Tapi nggak semua orang tuh orang kaya, tahu nggak? Nggak semua orang tuh orang berada. Kadang-kadang Anda tuh harus tahu diri, dan Anda harus tahu kemampuan seperti apa. Karena itulah saya pernah untuk mengarrange satu pernikahan teman-teman sekalian di tahun 2000, kalau nggak salah 2016 kalau saya nggak salah, atau 2013. 2013 atau 2016, pernikahannya itu cuma 10 juta all in. Sudah termasuk catering, sudah termasuk yang menikah itu apa namanya, penghulu, termasuk penghulunya, termasuk kemudian kos-kosannya, sudah termasuk ranjangnya, sudah termasuk segala macamnya, mahar dan seterusnya. Itu cuma 10 juta, dan itu bisa banget kalau kita mau untuk mengusahakan. Tapi mindset kita seolah-olah bilang gini, yang penting nikah tuh adalah seumur hidup sekali. Maka buatlah yang bagus. Akhirnya harus menghabiskan puluhan, bahkan ratusan, bahkan miliaran. Ya ini yang saya katakan bukan sesuatu yang harus kita lakukan. Karena nggak semua harus kita contoh. Kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang nggak baik. Maka teman-teman sekalian, dalam rangka mempersiapkan pernikahan, kita memang harus tahu kapasitas kita seperti apa. Dan ini yang diomongkan juga kepada keluarga calon yang kita akan nikahi. Dan ini memang tergantung budaya, dan gak ada masalah, budaya itu yang gak selalu salah. Tapi biasanya yang kejadian adalah kalau kita ke orang Jawa, misalnya kayak saya datang, lalu kemudian saya bilang, berarti nanti seperti apa ibu pernikahan? Gimana bapak pernikahan? Bapaknya bilang, ya saya ikut ibu aja. Kan saya sudah bilang, influencer terbesar adalah ibu. Ibunya bilang, ya nanti biar kita atur biar kita atur nanti seperti apa, biar nanti kita buat, walaupun kita nggak bisa mewah-mewah. Oh justru itu bagus. Lalu kemudian disampaikan, kira-kira nanti acaranya begini. Dan kita kan sudah ngobrol di antara pasangan. Saya dan istri saya ngobrol, saya tanya, gimana kalau pas nanti ngadain acara, biasanya proses pernikahan di kampung tuh kayak apa? Dia sampein, oh ada kayak begini-begini, nanti begini-begini, tapi kita harus hati-hati. Kenapa? Karena yang namanya pernikahan di Jawa itu nanti ada organ tunggalnya, nanti ada nyanyinya, nanti ada biar untuk mengawasi. Nah, kalau kita sudah tahu poin-poinnya di mana, pertama bakal ada biduan, lalu bakal ada orang yang le-lean, yang kemudian tidur sampai larut malam, begadang, lalu kemudian main judi di sana dan segala macamnya. Ada apa lagi? Ada biasanya sesembahan yang akan diberikan, ditaruh di mana dan segala macamnya, yang berpotensi merusak akad kita untuk menjadi sesuatu yang nggak syar'i. Padahal kita sudah jaga. Lalu saya tanya lagi, gimana nanti dengan orang yang datang? Orang yang datang dipisah atau tidak? Karena saya meyakini satu hukum ketika satu acara
pernikahan misalnya itu harus infisal, harus terpisah antara laki-laki dan perempuan, tamu laki-laki dan tamu perempuan. Zaman dulu kalau kita ngomong kayak gini pada orang tua bisa langsung dihajar. Zaman sekarang mungkin lebih enak karena sudah banyak contohnya. Oh, ini pernikahannya artis ini aja kepisah kok antara laki-laki dan perempuan. Oh, ini pernikahannya ustadz ini contoh misalnya, atau pernikahannya orang ini sudah pengemban dakwah, sudah mulai terpisah, sudah mulai terbiasa. Dan orang-orang Jawa itu sebenarnya nggak digituin juga sudah misah sebenarnya. Karena laki-laki duduk sama laki-laki, sama bapak-bapak, ya yang perempuan-perempuan duduk sama perempuan. Itu sudah biasa kepisah kayak gitu kalau di orang Jawa. Karena budaya Islamnya masih ada, masih kental di situ. Beberapa mungkin ya. Tapi ada juga ya kayak tadi biduan yang goyang-goyang pas malam. Lalu kemudian ada orang yang begadang lalu main judi dan segala macam. Disitulah kita coba untuk membuat sebuah strategi dalam hal-hal kayak gini. Diskusi sama calon istri, jadi gimana, bisa nggak kamu ngomong sama orang tua bahwa kita nggak usah ada prosesi-prosesi yang aneh-aneh, nggak perlu ada sesembahan, nggak perlu ada yang biduan, nggak perlu ada judi. Lalu gimana dengan budaya adat Jawa saat misalnya, ya kalau misalnya contoh hanya sekedar beberapa simbolis misalnya menyerahkan beras atau kemudian nginjek telur dan segala macamnya. Selama itu adalah sebuah simbolis, kalau bagi saya, kalau saya salah, saya tolong nanti dikoreksi. Kalau ini adalah memang ada hubungannya dengan togut atau ada hubungannya dengan sesembahan berhala, saya tolong dikoreksi. Tapi saya tidak melihat itu ada sesuatu hal yang aneh, gitu kan ya. Artinya kalau misalnya biasa-biasa saja cuma sekadar nyerahin beras sebagai pertanda apa? Pertanda bahwa seorang suami akan memberikan pangan pada seorang istrinya misalnya. Lalu memberikan baju sebagai pertanda bahwa dia akan memberikan perlindungan baju kepada istrinya dan seterusnya, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dandanan ala Jawa, nggak. Karena itu buka aurat berarti. Saya bilang sama istri saya, kamu bisa nggak untuk nyelesain checklist ini? Checklist apa aja yang kira-kira nanti akan jadi masalah. Coba kita checklist satu-satu. Oh, ini checklist. Oh ya, ini checklist. Oh ya, ini checklist. Oh ya, ini checklist. Kalau semua checklistnya sudah beres, kita kemudian ngomong sama orang tua, ya berarti alhamdulillah kita bisa melanjutkan pada pernikahan. Tapi sebelumnya kalau misalnya ini sudah beres, lalu bagaimana dengan uang? Saya bilang sama ibunya, ibu, dan ini harus diomongin. Tapi kita nggak enak inilah gunanya ta'aruf dan khitbah. Ingat, Anda itu bukan melaksanakan sesuatu yang main-main. Tapi pernikahan ini harus jelas. Maka harus benar-benar ditanya, mohon maaf ibu, mohon maaf banget, kalau nanti urusan untuk pengeluarannya, ini kira-kira siapa ya yang nanti akan menanggung? Itu harus ditanya. Kalau ibunya ngomong, iya kalau saya sih berharap adik yang nanggung dari pihak laki-laki. Ya berarti tinggal kita tanya, kira-kira berapa yang ibu perlukan? Dia bilang misalnya contoh, yang saya perlu sekitar 500 miliar. Waduh. Terus kemudian kita bilang, ya mohon maaf yang saya bisa berikan cuma 10-an juta misalnya. Atau 5 juta. Atau berapa yang Anda sanggup. Tapi kalau saya Anda ketemu dengan orang yang baik, alhamdulillah kayak saya, itu kemudian saya nanya, ibu perlu berapa? Nggak usah. Ya seperti kan saya bilang kemarin, orang Jawa kan gitu kan ya. Nggak usah, nggak apa-apa, biar kita aja. Saya tanya berkali-kali nggak mau. Akhirnya bapak saya bilang, udah Lik nih, papi kasih uang. Bapak saya kasih 5 juta, saya kasih 5 juta itu kepada calon mertua saya. Ibu, ini dari bapak saya, mohon maaf tolong diterima, nanti untuk bantu-bantu pas akad. Untuk bantu-bantu acara pas walimah. Lantas kemudian diterima. Maka saya nikah istri saya itu cuma 5 juta. All in semuanya. 5 juta. Dan saya mengeluarkan duit lagi. Bukan duit saya sih sebenarnya. Duit bapak saya. Karena bapak saya yang bayarin saya. Untuk beli mahar. Lalu berupa mas kawin. Emas. Lalu kemudian seperangkat alat salat. Lalu itu yang kejadian. Mudah banget. Dan teknis-teknis yang lain. Ngurusin surat dan segala macamnya. Ustadz, itu udah terlalu jauh. Yang maksud kita itu adalah bagaimana dalam ta'aruf ini kalau kita tidak cocok. Bagaimana cara menentukan kita cocok atau tidak. Saya sudah bilang sama antum. Yang antum cari apa? Yang saya nih. Misalnya antum ambil pengalaman saya aja deh. Saya nyari istri. Itu adalah orang yang kelak bisa mensupport saya dalam dakwah. Berarti yang saya paling perlu adalah komitmen dia pada Allah. Dia boleh jadi punya pendapat-pendapat yang lain, tapi dia berkomitmen selama saya bilang qala Allah, qala Rasulullah, ketika Allah sudah berkata, ketika Rasul sudah berkata, maka dia serius untuk menjadikan itu sebagai pertimbangan dia. Itu aja yang saya perlu. Saya cuma perlu orang yang mendedikasikan dirinya, komitmen dia yang terbaik itu adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya perlu. Itu cukup bagi saya. Oke, ini yang sudah wajib, sudah terpenuhi. Apalagi yang saya minta? Yang saya minta adalah seorang ibu yang kelak nanti akan mendidik anak-anak saya dengan cara tertentu sehingga nanti jadinya kayak saya.
dia nggak keberatan dengan aktivitas saya, dan jelas dia nggak keberatan, lalu kemudian bisa mendukung aktivitas dakwah saya, lalu kemudian bisa menjadi ibu daripada anak-anak saya, itu adalah sesuatu yang saya anggap wajib. Maka kemudian apalagi? Ya tentu dong, kalau punya anak berarti dia harus ya mohon maaf, tidak punya kekurangan di hal-hal yang bisa mengakibatkan dia nggak punya keturunan. Walaupun pembahasan yang lain, kalau ada orang-orang yang nggak punya keturunan, itu bisa jadi pembahasannya berbeda. Bukan berarti sesuatu yang jelek atau sesuatu yang buruk, enggak, sama sekali enggak. Karena bisa jadi ada kemuliaan yang lain yang Allah mau berikan pada orang-orang yang seperti ini. Tapi saya pastikan, seperti apa memastikannya? Ya tanya, kamu, ya ini paling mudah ya, seorang laki-laki bisa nanya, jadwal haidmu lancar atau enggak? Itu boleh. Kenapa? Karena itu salah satu tanda daripada kesuburan, jadwal haid misalnya. Atau misalnya kamu punya penyakit keturunan atau tidak. Misalnya contoh, ya jantung, atau misalnya penyakit-penyakit yang dalam dan segala macamnya. Ini boleh ditanyain pas ta'aruf dan khitbah. Yang saya perlu cuma itu saja. Bonusnya adalah dia rajin mengkaji Islam. Dia sudah mulai untuk membaca kitab-kitab tertentu yang saya pikir nanti akan berguna untuk anak-anak. Dia orangnya sederhana, dia orangnya mudah untuk disenangkan, karena orang desa, mudah untuk disenangkan. Dia orangnya bisa menghargai seorang laki-laki. Tapi ada kekurangan atau tidak? Jelas ada. Istri saya karena dia orang desa juga, Jawa Tengah mepet ke Jawa Timur, Pati, bicaranya agak kasar. Sedangkan saya orang Sumatera, Melayu yang agak lembut. Lalu kemudian ketika saya dengar kata-katanya, kadang-kadang saya merasa kata-katanya sangat kasar. Tapi bagi saya, ya sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Anda tidak menyukai sesuatu pada seseorang perempuan, Anda akan menyukai kualitasnya yang lain. Karena seorang perempuan itu, sebagaimana seorang laki-laki, ketika dia lebih dalam sesuatu, dia pasti akan ada kurang dalam sesuatu. Dan itulah manusia. Kita nggak bisa mengharapkan manusia 100% sempurna. Karena Anda pun nggak 100% sempurna. Jadi kalau misalnya ada kemana yang bertanya, Ustadz, bagaimana kita memastikan dia cocok buat saya? Menurut saya kalau memastikan dia cocok buat Anda itu agak nggak adil. Tambah di satu pertanyaan lagi. Nggak hanya apakah dia cocok bagi saya, tapi Anda juga harus bertanya, apakah Anda juga cocok bagi dia? karena Anda itu juga nggak sempurna, sebagaimana dia nggak sempurna. Maka ketika perkataan dia kadang-kadang kasar, maka kadang-kadang dia, menurut saya, Ummu Alila kurang playful misalnya. Menurut saya misalnya Ummu Alila punya beberapa kekurangan yang lain, misalnya terlalu polos misalnya dan segala macam, nggak bisa berpikir bahwa orang tuh punya satu plot terhadap dia misalnya. Ya itu adalah sesuatu yang harus saya tutupi. Di saat yang sama Ummu Alila tuh tegaan banget bisa jadi, di saat yang sama saya tuh nggak tegaan banget, maka itu juga melengkapi. Ummu Alila tegaan banget, saya nggak tegaan. Ummu Alila kadang-kadang melihat sesuatu dengan cara lebih berpikir panjang, saya nggak berpikir panjang. Saya kalau lagi mau sesuatu ya sudah, lakukan ya lakukan, beli ya beli. Ummu Alila bilang jangan dulu, sebentar, coba kita mikir dulu. Ya itu kan perempuan dan laki-laki saling melengkapi satu sama lain. Cara kita mendidik anak juga seperti itu. Kadang-kadang kalau saya marah dia ngingetin saya, kadang-kadang ketika dia kemudian nggak tepat saya coba untuk membenahi dia. Ya inilah namanya rumah tangga. Jadi ketika kita pendekatan yang kita cari juga hal yang seperti itu tadi. Bagaimana ketika kita melihat bahwa dia tuh punya karakter-karakter wajib yang sudah kita list di dalam kehidupan kita. Oh, dia sudah punya ini, berarti yang lain tinggal pelengkap saja. Bagi saya dia manis. Kenapa? Dari dulu tuh saya senang dengan perempuan-perempuan yang matanya bulat. Nah, bagi saya kemudian Ummu Alila mempunyai karakteristik itu nggak wajib. Itu adalah sesuatu yang bersifat ya sunnah kali ya gitu ya. Terus apa lagi? Oh, tapi dia hitam, ya nggak ada masalah. Lah kenapa? Kan sudah saya bilang, kita nggak ngukur tingkat keputihan, kita nggak nyari model untuk pemutih gitu kan ya. Lucu kan ya, jual pemutih tapi modelnya udah putih semua gitu kan ya, dan nggak bisa lebih putih lagi daripada itu. Oke, jadi artinya adalah kalau kita bicara tentang kualitas-kualitas yang kita inginkan, Anda yang harus jelas. Jadi kalau Anda bilang, apakah dia cocok buat saya? Berarti Anda itu yang nggak jelas untuk mengetahui apa yang Anda mau. Kalau Anda sudah jelas dengan apa yang Anda mau, Anda nggak akan bertanya seperti itu. Bahkan in the first place ketika Anda milih dia pun, Anda sudah memberikan filter-filter itu. Jelas ya? Jadi ketika khitbah, ketika ta'aruf, dan pun ketika dia menemukan hal-hal yang dia nggak sukai, hal-hal yang mungkin tersembunyi lalu dia temukan, lalu dia nggak suka, dia boleh saja mundur. Jadi kemarin ada yang bilang, sebentar, saya mau ngeklik lagi, ntar ya. Oke, jadi kalau seandainya Anda menemukan sesuatu yang Anda nggak suka dan Anda nggak siap untuk menghadapi itu, dan hal itu bersifat
bersifat mungkin tidak bersifat agamis ya, tapi bersifat hal-hal yang lain. Contoh, Anda melihat dia nggak bisa nurut sama Anda dan dia senantiasa bantah, atau pola hidupnya yang terlalu tinggi. Misalnya dia harus pergi ke mall setiap pekannya 2 kali, atau harus harus beli tas bermerek yang harganya jutaan, bahkan puluhan, bahkan ratusan juta, dan dia seneng dengan perkara-perkara kayak gitu. Kalau saya terus terang, saya nggak bisa terima. Saya nggak bisa terima kalau dulu ketika saya taruh sama Ummu Alila dan dia kemudian mengharuskan standar hidup dia itu ada pada satu titik tertentu. Bagi saya yang lain boleh menerima dan itu syar'i saja, tapi saya nggak bisa menerima pola hidup yang kayak gitu. Mohon maaf banget, saya nggak bisa terima pola hidup yang kayak gitu. Nah, contoh misalnya dulu ketika saya pergi ke Paris dan pergi ke Milan bersama dengan bapak dan ibu saya dan teman-teman bapak dan ibu saya tuh nggak bisa nerima kalau ada orang beli tas harganya puluhan juta. Itu saya nggak bisa terima. Saya nggak bisa terima orang beli tas harganya ratusan juta. Itu saya nggak bisa terima dan nggak masuk dalam kepala saya. Dan saya paling nggak suka ketika orang tuh ngelihat kita dan ngelihatnya dari luar kita, seolah-olah kita nggak punya kualitas internal. Dan saya nggak mau kalau istri saya nanti itu dinilai daripada apa yang dia pakai, bukan apa yang ada dalam diri dia, bukan apa yang dia dakwakan. Bagi saya itu nggak penting sama sekali. Saya nggak bisa terima ketika seseorang bilang, saya nggak bisa jalan kalau mobilnya nggak model kayak gini. Nah, kenapa? Itu terlalu manja, dan saya nggak perlu perempuan-perempuan manja dalam hidup saya. Saya perlu perempuan yang saya bisa ajak untuk lari dan saya ajak untuk dakwah. Nah, itu kalau saya, itu contoh preferensi saya. Dan andai kan dulu Ummu Alila modelnya kayak gitu, itu jelas sudah saya batalin ta'aruf saya. Dan nggak ada dosa bagi seorang laki-laki membatalkan ta'aruf. Kemarin ada yang bilang, apakah ta'aruf itu pemisahnya hanya mati? Itu kawin namanya. Dan orang nikah aja bisa berpisah tanpa mati, gitu kan ya, apalagi ta'aruf, apalagi khitbah. Ya kalau Anda sudah memang menemukan ketidakcocokan, ya udah nggak apa-apa. Tapi Ustadz, ada laki-laki yang modus loh Ustadz. Ada laki-laki yang menjadikan ta'aruf dan khitbah itu modus pacaran, dan dia itu cuma untuk ganti-ganti pasangan aja. Kita sudah tahu yang namanya Islam itu memang sudah memberikan syariat, walaupun syariat itu bisa dipermainkan dengan orang-orang yang punya niatan jelek. Dan sudah kita serahkan pada Allah kalau ada yang kayak gitu. Walaupun saya pikir nggak akan banyak. Tapi yang jelas kalau Anda menemukan sesuatu yang sudah tidak Anda suka, ya boleh mundur. Contoh misalnya, satu waktu ada orang yang ta'aruf, sudah cocokan keduanya. Cuman ketika ketemu sama orang tuanya, maka orang tuanya, ya mohon maaf, nggak semua, mohon maaf. Tapi kadang-kadang memang kita harus mengkritik budaya-budaya kayak gini. Mohon maaf, saya tahu orang-orang Bugis punya kebijaksanaan sendiri dengan uang panainya. Dan mereka punya dasar budaya yang sangat kuat. Karena di dalam Islam juga, salah satu yang menandakan kehormatan perempuan adalah memang maharnya. Maharnya memang tidak boleh dibatasin. Ketika Umar bin Khattab mau membatasin mahar pun, ketika perempuan kemudian protes, Umar bin Khattab nggak jadi membatasin mahar. Maka saya tahu tentang masalah panai itu mungkin mempunyai dasar akar sejarah yang luar biasa di dalam budaya Bugis. Tapi kita juga perlu untuk memikirkan bahwa kadang-kadang banyak orang yang akhirnya nggak jadi nikah, atau nunda nikahnya, atau undur diri daripada nikahnya, atau merasa takut mau nikah dan akhirnya terjebak maksiat. Dan ini adalah permasalahan yang sangat besar sekali, gitu maksudnya. Dan kita harus tahu juga, nah maka orang-orang tua juga harus mikir. Ketika waktu dulu juga ada satu kasus, ketika mau menikahi salah satu adik saya mau menikahi orang Bugis, lantas tiba-tiba orang tuanya mengajukan mahar yang luar biasa, yang mungkin nggak bisa dipenuhi, ataupun kalau dipenuhi juga untuk apa. Lalu kemudian saya katakan pada dia, berarti ini problem kan, orang tuanya mengharuskan begini, sementara antum belum bisa memenuhi. Lalu seperti apa? Oh ya Ustaz, kita bisa Ustaz, tapi saya akan ngutang. Saya bilang nggak usah ngutang. Kenapa? Antum perlu duit banyak ketika sudah nikah. Antum perlu sumber daya yang banyak ketika antum sudah nikah. Jangan ngutang. Saya bilang, usahakan cara yang lain. Negosiasi sama bapak ibunya. Minta calon antum untuk ngobrol sama bapak ibunya. Sudah Ustaz, kita udah ngobrol berkali-kali. Lalu kemudian besoknya datang lagi, pekan depan datang lagi. Gak bisa Ustaz, pekan depan datang lagi. Gak bisa Ustaz. Saya bilang sama dia, tentuin tangguhnya. Tentuin tangguhnya. Kalau sebulan dari sekarang kalian gak bisa meyakinkan, berarti kalian bukan ditakdirkan untuk menikah. Kenapa? Karena ini mulai ke arah sesuatu yang saya gak suka. Karena kemudian melihat satu pernikahan itu, ya ini benar-benar harus dalam kendali kita. Karena kita harus tahu, yang namanya hajat nikah itu adalah hajatnya dua orang yang mau nikah. Dan ini harus kita ketahui dulu, Anda bukan harus nurut pada orang lain. Ini idealisme Anda, karena Anda sedang memulai sesuatu yang kelak nanti Anda akan harus ceritakan pada anak dan cucu Anda. Tentang bagaimana Anda menikah supaya Anda mewariskan kebiasaan-kebiasaan yang baik pada mereka. Tidak menyusahkan orang ketika menikah. Gitu kan ya. Nah maka kemudian saya bilang, cari waktu 1 bulan, Anda nggak bisa kemudian untuk meyakinkan, sudah batalkan ta'arufnya, cari yang lain. Berarti Anda bukan dia dan dia bukan untuk Anda. Apa itu jodoh? Jodoh adalah ketika mereka sudah nikah dan bersama, itu jodoh. Gimana kalau mereka nanti cerai Ustaz? Berarti jodohnya sampai di situ. Jelas ya? Jadi jodoh itu adalah sesuatu yang sudah Allah takdirkan bersama. Maka
Anda harus tahu bahwa ditakdirkan bersama tuh untuk satu sebab. Berarti Anda kalau memang bisa negosiasi dalam satu hal, Anda negosiasi. Oh, saya nggak mau 2 bulan lagi, saya maunya 2,5 bulan lagi, kata ibu dan bapaknya. Nggak ada masalah, it's negotiable. Tapi kalau ada sesuatu yang memang sudah mengambil nilai Anda, walaupun tetap syar'i, tapi nilai Anda sudah diganggu di situ, bagi saya secara pribadi, ya harus dinegosiasikan untuk ikut nilai kita. Tapi orang tuanya bilang, ya sudahlah kalau gitu nggak 200 juta, maharnya. Ya sudah kalau 25 aja. Enggak, kita punya plafon 5 juta. Oh enggak, kalau gitu turun lagi lah, nggak apa-apa lah kalau gitu 30 juta, enggak 5 juta, ujungnya 15 juta, ya nggak ada masalah. Kadang-kadang ada beberapa hal yang Anda juga nggak boleh saklek. Kenapa? Orang tua itu kadang-kadang juga perlu diperhatikan. Contoh misalnya, ini kisah nyata, Hawarin kemarin saya bilang, batasin undangan antum. Undangan antum batasin aja, berapa Ustadz? Ya kira-kira 150 orang udah cukup lah, nggak perlu terlalu banyak. Kenapa? Karena semakin membengkak orang, semakin membengkak pengeluaran. Maka kemudian dia bilang, Ustadz, ibu Ustadz dan bapak saya minta jangan segitu, lebih banyak lagi. Walaupun karena nanti ada orang-orang yang nggak diundang, ya sudahlah nggak apa-apa. Kalau ibu antum yang minta, bapak antum yang minta, itu termasuk birrul walidain. Itu negotiable. Tapi hal-hal yang lain yang nggak negotiable bagi saya, entah setiap orang beda-beda. Bagi saya, perilaku, pola hidup itu nggak negotiable banget. Dan itu nggak ada urusan dengan syariat. Syariat memperbolehkan, cuma saya nggak mau aja. maka sampai sekarang kalau antum tahu, Ummu Ali lah kalau mau beli apapun itu kalau seandainya saya nggak suka karena itu berkaitan dengan gaya hidup, saya nggak mau. Maka saya pastikan agar gaya hidup saya adalah gaya hidup yang menjadi tidak memberatkan orang. Itu harus kita pahami. Nah, maka ini kalau misalnya kita nggak jadi, nggak ada masalah. Karena sudah saya bilang, orang yang masuk dalam keadaan khitbah ta'aruf, ketika gagal dia keluar dengan keadaan sama mulianya. Dan keadaan sama fitrahnya, dia nggak pernah dirusak oleh siapapun. Bahkan dia nggak dirusak oleh kupingnya, nggak dirusak oleh rayuan pulau kelapa, dia nggak dirusak hatinya dengan zina hati, dia nggak dirusak matanya dengan zina mata, apalagi kemuliaan tubuhnya, apalagi kehormatan dirinya, itu nggak rusak sama sekali. Nggak ada masalah kalau Anda memang merasa nggak cocok, lantas batal. Tapi kalau Anda merasa cocok, lantas bicarakanlah hal-hal yang memang sesuai untuk pernikahan. Tentang budgetnya, tentang siapa yang diundang, tentang list-list pernikahan, tentang siapa yang kita gunakan sebagai event organizer, yang biasanya yang digunakan adalah teman-teman halkohnya, atau teman-teman likoknya, atau misalnya yang ditunjuk sama murabiahnya, atau yang ditunjuk oleh musyrifahnya, yang biasanya nikahnya di tempat yang ahwatnya, kan gitu kan ya. Nah, itu tentang mempersiapkan nikah, dan kayaknya episode kita ini akan segera berakhir. Artinya setelah mempersiapkan pernikahan, besok saya membahas sedikit tentang apa yang harus dipersiapkan untuk menikah. Lalu kemudian bagaimana sedikit kualitas-kualitas untuk pernikahan, dan beberapa waktu berikutnya kita akan membahas tentang khusus tanya jawab, dan setelah itu kita akan selesaikan episodenya. Baik teman sekalian, mohon maaf banget saya telat karena ini saya ada harus beberapa tadi harus dikerjakan sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan hari ini teman-teman mendapatkan gambaran yang utuh. Nanti insya Allah akan saya review dan akan saya benar-benar saya ulang lagi dari awal. Shortnya seperti apa? Ringkasan gitu kan, ringkasannya tuh kayak apa, nanti saya akan ulangi biar teman-teman bisa paham. Setelah diringkas baru nanti kita adakan khusus sesi Q&A gitu ya teman sekalian. Insya Allah mudah-mudahan video ini bisa dinikmati jam 2 atau jam 3 di YouTube. Kalau enggak berarti saya ada kerjaan sehingga saya harus ngedit lebih lama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.